Belajar bersama Ibu Dwi akan segera dimulai. Semangat belajar! Belajar bersama Ibu Dwi. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu Dwi harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak, di materi Bahasa Indonesia semester kedua ini, Ibu Dwi akan mengajak anak-anak untuk menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi dengan bahasa sendiri, dan menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, Ibu Dwi mau tanya, apa sih itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ingat kata kuncinya ada dua, fakta atau kenyataan. Ciri-ciri teks non-fiksi adalah 1. Informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan data-data yang nyata atau fakta. Yang kedua adalah teks non-fiksi biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau hasil penelitian. Dan yang ketiga adalah topik untuk teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca. Menggali informasi teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Agar kamu dapat menggali informasi teks non-fiksi, kamu sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bacalah teks yang disediakan dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, membaca soal atau pertanyaan dengan teliti. Dan yang keempat adalah mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah kamu baca. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Dwi telah memberikan tantangan pada anak-anak untuk membaca teks non-fiksi dengan judul Semerbak Bunga Kakas Kasen. Apakah anak-anak sudah mengerjakannya? Jika anak-anak sudah membaca teks tersebut, tentunya anak-anak bisa menjawab kuis dari teks non-fiksi Semerbak Bunga Kakas Kasen. Baik anak-anak, di materi yang kedua adalah anak-anak akan diajak Ibu Dwi untuk menggali informasi teks non-fiksi dengan diagram. Nah, di sini kita akan belajar menjawab pertanyaan dengan menggunakan diagram. Apa sih itu diagram? Diagram merupakan gambaran untuk memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu. Tujuan menjawab pertanyaan menggunakan diagram adalah untuk memudahkanmu dalam memahami seluruh informasi yang terdapat di dalam teks. Langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan pada diagram. Yang pertama, membaca atau mendengar teks yang disediakan dengan saksama. Kedua, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, membaca pertanyaan yang diberikan dengan teliti. Yang keempat, mencari jawaban yang sesuai dari teks yang telah dibaca atau didengarkan. Dan yang kelima adalah mengelompokkan dan menuliskan jawaban ke dalam diagram sesuai pertanyaan yang diajukan. Tugas kali ini anak-anak diminta oleh Ibu Dwi adalah mengerjakan kegiatan 6.2 pada buku ESPS Bahasa Indonesia di halaman 88. Kerjakan di buku tulis Bahasa Indonesiamu.